ke Gereja Metodis Maranatha Buana yang ada di Kabupaten Kampar. Ya. Jadi hari ini terakhir kami akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Minggu depan sudah Bapak Pendeta Roni Sitorus yang akan melayani di tempat ini. Tanggal 22 sudah serah terima. Jadi sebenarnya kalau sudah serah terima berarti sudah selesai pekerjaan pelayanan. Namun karena ada 1 minggu yang harus dilewati, maka saya harus melayaninya, ya, melayani sebentar ataupun melayani yang terakhir kalinya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita membaca nas firman Tuhan ini secara responsori. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan mulai ayat pertama jemaat ayat kedua. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Orang kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak. Ini kita bersama. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Saudara, kita tertolong di dalam memahami makna dalam firman Tuhan kita. Sebab kita juga sering sekali sebagai subjek, bahkan sebagai objek pesta nikah. Jadi kalau budaya Asia dan budaya Timur sama Bapak Ibu. Sama. Biasanya saudara, pemilik pesta jauh-jauh hari sudah mengadakan persiapan. Saya yakin yang sudah pernah mengadakan pesta pernikahan anaknya, ini terjadi. Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dimulai dari rencana jumlah undangan, ya, gedung, pakaian, sampai mereka membuat anggaran dananya berapa. Tentu itu membutuhkan daya dan dana semata mungkin, ya. Dibutuhkan biaya yang begitu besar
saudara pada suku-suku tertentu di Indonesia. Kadang-kadang persiapannya serba ekstra. Ada surat tanah dan sertifikat tanah gadekan itu Pak. Yang penting acara pesta dijaga. Meminjam bahkan menyewa pakaian pun diupayakan untuk menunjukkan penampilan yang wah, yang megah, lebih keren dan sebagainya. Dan mungkin itu juga yang mendasari sehingga sekarang ini banyak toko-toko baju yang menyewakan pakaian pernikahan Bapak Ibu. Kita perhatikan proses perencanaannya begitu matang. Dan tibalah saatnya undangan diedarkan. Saudara, ciri-ciri undangan di kawasan Asia, mereka mencantumkan hari, tanggal berapa, alamatnya di mana, waktunya pukul berapa, bahkan sampai pakaiannya pun ditentukan di situ. Kalau di Asia Bapak Ibu, itu bisa dilakukan 3 atau sampai 2 minggu lagi pesta diadakan. Mereka sudah tentukan. Tapi di Timur Tengah zaman dahulu masalah waktu itu tidak ditentukan Bapak Ibu. Tidak ditentukan. Itu bisa kita lihat. Ya. Cukup hanya pemberitahuan akan diadakan pesta. Itu saja disampaikan kepada mereka. Akan diadakan pesta. Tidak dikasih tahu kapan, di mana tempatnya, tidak dikasih tahu. Demikian juga undangan bukan hanya 1 kali saja, tapi bisa sampai 2 kali, 3 kali disampaikan. Hanya saja saudara, persoalan waktu tetap tidak ditentukan kapan itu, ya pesta itu dilaksanakan. Tidak ditentukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para tamu-tamu yang sudah diberitahukan itu tetap bersiap-siap, tetap berjaga-jaga. Bandingkan nanti Bapak Ibu di rumah Matius pasal 25. Nah, bisa kita lihat nantinya ayat 1 sampai 13. Maka saudara, setelah segala sesuatu disiapkan, barulah diutus para hamba untuk menjemput para undangan itu. Menjemput. Namun demikian, bagaimana cara menjemputnya, persiapannya, tentu yang diharapkan adalah itu yang diharapkan oleh si pengundang nanti. Bagaimana teknisnya? Maka ketika tiba hari H, pesta tersebut benar-benar meriah, membawa kebahagiaan, bahkan bagi semua orang yang menghadirinya ikut bahagia. Sekali lagi saudara, tujuan pesta dalam perumpamaan ini bukanlah untuk penampilan fisik yang serba mewah, yang serba keren, sehingga kadang-kadang harus meminjam dan menghutang. Bukan itu yang dimaksud. Yesus menyampaikan perumpamaan ini merujuk kepada kesungguhan hati, kesiapan pikiran kita, iman kita untuk menghadiri undangan si pemilik pesta. Siapa itu? Yesus Kristus. Bagaimana kesiapan hati kita, bagaimana kesiapan pikiran kita, bagaimana persiapan iman kita dalam menghadapi undangan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Ini Bapak Ibu, perumpamaan ini memberikan gambaran tentang pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah yang diumpamakan seperti pesta jamuan kawin yang dilakukan seorang raja. Menurut beberapa penafsir, perumpamaan ini dipahami dalam arti ada 2 pemahaman. Pertama saudara, artinya arti perumpamaan dalam arti lokal. Kenapa saya katakan dalam arti lokal? Oleh karena memang tamunya yang diundang di sini
Ya, sudah khusus dipersiapkan dari awal. Makanya saya katakan pestanya adalah party lokal. Ya, sudah dipersiapkan dari awal. Tamu tersebut adalah orang-orang Yahudi, ya, sebagai umat pilihan Allah. Itu sebabnya tak salah jika perumpamaan ini disebut sebagai dakwaan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi saudara, kita tahu sejarah panggilan Allah bagi Israel sudah dimulai sejak berabad-abad sebelum Yesus lahir ke dunia. Dan panggilan itu saudara sudah dimulai sejak Abraham. Namun demikian, panggilan itu sering diabaikan, sering dihiraukan oleh orang. Banyak alasan dalam bentuk penentangan, dalam bentuk pemberontakan dilakukan orang Yahudi di hadapan Allah karena keras kepala mereka, sikap cuek, ya, sikap bebal. Mereka menangkap, mereka menyiksa, bahkan membunuh nabi-nabi. Itu dilakukan mereka. Itu sebabnya Yesus anak Allah datang ke dunia sebagai upaya Allah untuk mengundang orang Yahudi menjadi pengikutnya. Tapi sekali lagi ditolak. Mari kita perhatikan saudara dalam ayat yang ke-7 yang sudah kita baca. Dalam ayat 7 digambarkan akibat penolakan tersebut sungguh sangat mengerikan, sangat mengerikan. Apa dikatakan? Lalu si pengundang pun murka dan menyuruh pasukannya untuk membinasakan, ya, pembunuh-pembunuh, bahkan membakar kota mereka. Saudara, khusus tentang tindakan murka dan pembunuhan serta pembakaran kota sepertinya bertolak belakang kalau kita pahami. Mengapa? Kalau dalam perjanjian lama kita perhatikan tindakan murka Allah masih sering diangkat oleh para penulis perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru tindakan tersebut bertentangan dengan sikap hakiki Allah. Salah satunya itu sikap kasih. Masa Allah seperti itu, membunuh, membakar kota dan lain sebagainya? Pasti kita berpikir demikian. Dan juga tidaklah mungkin seorang pengundang bisa memaksakan kehendak terhadap orang yang tidak menghadiri, ya, hajatan, ya, yang diadakan itu. Tidak boleh ada paksaan di situ. Jadi saudara, tentang bertolak belakang tersebut, maka penafsir sependapat seperti penulis Matius terinspirasi oleh, ya, kehancuran kota Yerusalem, termasuklah, ya, kehancuran bait Allah di dalamnya digambarkan sebagai akibat pemberontakan orang-orang Yahudi kepada Allah. Karena dengan demikian saudara, sebenarnya Matius ingin menjelaskan bahwa tak kala manusia, ya, tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka hal-hal yang sangat mengerikan pun akan terjadi. Itu pemahaman. Saudara, yang kedua, pemahaman yang kedua, perumpamaan dalam arti luas. Selanjutnya saudara, akibat ditolaknya undangan itu oleh para undangan resmi melalui berbagai alasan, kesibukan masing-masing, maka si pemilik pesta pun mengutus para hamba-hambanya ke jalan-jalan, ke persimpangan-persimpangan jalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah orang-orang yang pada awalnya justru tidak pernah memimpikan undangan tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan pengangguran. Itu yang diundang. Mereka inilah orang-orang yang di luar umat Allah, tapi mereka juga yang pada akhirnya mengisi ruangan, menikmati segala hidangan yang sudah disediakan. Saudara yang diberkati Tuhan, undangan Allah ibarat undangan ke suatu pesta kawin yang penuh sukacita.
Dan jika seseorang menolak undangan tersebut, otomatis dia tidak akan pernah menikmati persekutuan sukacita yang berlimpah dalam Kristus. Jadi sukacita di sini, saudara, bukan sukacita yang bersifat sementara. Sukacita yang di sini bukan sukacita bersifat palsu. Sukacita di sini adalah sukacita yang dapat menikmati hidup secara sungguh-sungguh bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, saudara, hari ini mengapa banyak orang tuli terhadap undangan sukacita Allah tersebut? Ketika saudara mengatakan kepada saudara yang satu, kenapa tidak beribadah minggu yang lalu? Saudara, ini undangan ini. Datang ya hari Minggu, ini undangan ini. Secara tidak langsung. Undangan sukacita Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak semuanya, ya tidak selamanya manusia itu tuli terhadap undangan Kristus karena disebabkan hal-hal buruk yang ada dalam dirinya. Tetapi bisa juga karena semangat melakukan rutinitas yang dianggap baik. Nanti lanjut depanlah ke gereja, kerja ini dulu, kerjakan dulu, kebunku ini dulu, selesaikan numpuknya. Aku semprot dulu ini semua, minggu depan aku ke gereja. Jujur Bapak Ibu, jujur. Karena semangat melakukan rutinitas yang kita anggap baik, efisien untuk diri kita. Tapi saudara, itu justru yang paling penting. Yang paling penting menjadi menghadiri undangan Allah itu. Kenapa? Karena rutinitas tadi. Gak ada yang ngantar aku, gak ada kendaraan kami di rumah. Ingat, itu bukan undangan istilahnya secara pribadi, amang leader, amang ketua pengurus, enggak. Undangan Allah itu disampaikan kepada kita. Tapi karena rutinitas tadi Bapak Ibu, sampai kita lupa. Haleluya. Orang yang demikian tidak akan mendapat berkat yang paling penting. Ingat saudara, kisah Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10. Apa Marta tidak melakukan yang baik? Melakukan yang baik si Marta. Tapi mengapa Yesus menegur Marta? Karena dia lihat Maria lebih tekun mencari harta yang paling berharga. Tapi Marta dia sibuk mengerjakan yang dianggapnya baik. Tapi akhirnya kesibukan itulah yang membuat dia lupa yang paling penting dalam hidup. Orang-orang yang demikian saudara sudah pasti gagal dalam menggapai kehidupan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena sibuk dia menata kehidupan yang sementara. Siapa itu di antara kita? Jawab dalam hati. Kesibukan kita menata kehidupan kita sementara di dunia ini sampai kita lupa yang paling penting. Lupa bahwa hari ini perpisahan dengan pendeta saya. Jangan-jangan minggu depan, pendeta yang bangun kita ini, siapa yang pendeta itu? Karena kesibukan tadi. Saya katakan jujur, itu yang terjadi di jemaat PKS ini. Saya sudah sampaikan pada mereka, tapi mereka sibuk ya menata kehidupan sementara. Saya yakin minggu depan mereka sudah pendeta baru ini. Jangan sampai kita lupa sama yang paling penting. Jadi saudara, yang dikasih Tuhan, yang ketiga dikatakan siap sedia setiap saat, khususnya dalam ayat 11 sampai 14. Di sana menceritakan tentang kehadiran orang-orang yang dikumpulkan dari persimpangan-persimpangan jalan, Bapak Ibu. Orang-orang yang tadi khusus diundang tidak datang, akhirnya diundanglah orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Sebagaimana yang sudah disebutkan, mereka
sekalian, Bapak Ibu, walaupun pintu terbuka dan kehadiran mereka terkesan tiba-tiba, bukan berarti asal-asalan. Perlu juga keseimbangan, perlu juga persiapan. Apa itu contohnya? Coba ya, kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin mengunjungi rumah sahabat kita, rumah keluarga kita, walaupun dalam waktu singkat, tapi tidak mungkin kita mengenakan pakaian yang biasa kita pakai ke ladang. Apa mungkin Bapak Ibu menggunakan pakaian ya ke kebun, ya pakai sepatu bot, ya pakai topi-topi pergi ke rumah sahabat kita? Tidak, pasti Bapak Ibu pun persiapan ya dengan pakaian yang normal. Kita tetap menjaga harga diri, menjaga tata krama, kesopanan, dan lain sebagainya. Memang pakaian bukanlah penentu pentingnya sebuah persahabatan, tetapi saudara, penghormatan terhadap teman tentu sangat penting. Itu sebabnya kita upayakan persiapan kita sebaik mungkin. Kadang tunggu lupa, berhenti dulu di toko roti, kita beli dulu roti, kita bawa. Maka dengan demikian, saudara, persiapan yang dimaksud di sini adalah persiapan hati kita. Bila si pendosa datang dengan kondisi yang hati yang tetap berdosa, tentu tidak ada artinya undangan itu baginya. Tapi jika hatinya berubah menjadi suci, maka panggilan itu sangatlah berguna baginya. Walaupun mereka diundang, tapi persiapan dirinya ini harus betul-betul bersih. Nah, saudara, hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Apa yang menjadi refleksi kita dalam hidup ini? Hadirnya Yesus Kristus bagi dunia ini dalam rangka menyampaikan kabar baik bagi umat Israel supaya mereka menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi, saudara, oleh karena kedegilan, ya, kecongkakan, itu membuat mereka menolak anugerah itu dalam hidup. Mereka tolak. Dan saya pikir pun saudara, kondisi ini juga seringkali melanda orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah. Masih terjadi dalam kehidupan kita. Kecongkakan, harta, ya, pekerjaan, ya, karir, jabatan seringkali menjadi alasan untuk kita menolak undangan Allah. Oleh sebab itu hati-hatilah akan semua ini, Bapak Ibu. Itu sementara dalam hidup ini. Hati-hati. Tidak terasa kita sering dipengaruhi oleh kecongkakan dalam hidup ini. Dipengaruhi sehingga kita menjadi tuli, ya, dalam arti tuli yang bukan tuli betulan, tuli, tidak mendengar lagi panggilan Allah dalam hidup. Memang benar Bapak Ibu, saya pun setuju. Memang benar kehidupan dunia ini penting. Tetapi hendaknya kita ingin, kalau setelah selesai hidup di dunia ini kita mau kemana? Apakah pernah kita pikirkan Bapak Ibu? Lalu yang kedua, pakaian bukanlah kain yang melekat dalam tubuh kita. Bukan yang melekat di tubuh yang kita kenakan menyembah Dia. Bukan. Pakaian yang dimaksud di sini adalah pikiran, hati, jiwa. Pakaian yang kita kenakan menghadap Allah adalah pikiran kita, pengharapan kita, penyesalan akan dosa kita. Ini yang penting. Tidak ada pakaian berupa pendeta ke gereja. Jangan pernah memahami hal seperti ini. Ingat firman Tuhan ini. Bukan kain yang melekat dalam tubuh kita. Tidak. Tapi yang dimaksud pakaian di sini adalah pikiran kita, hati kita, jiwa kita, pengharapan kita, penyesalan dosa kita. Kesemuanya itu harus kita kenakan ketika kita menghadap Tuhan. Ketika saudara menghadiri undangan Allah. Saudara, terlalu sering kita menghadap Tuhan tanpa persiapan sama sekali. Sering, Bapak Ibu, sering. Jika kita sungguh-sungguh persiapkan diri kita untuk menghadiri undangan Allah tersebut, ya, maka kita akan ikut menikmati persekutuan yang indah itu, yaitu kerajaan Allah. Jadi persiapkan diri dengan betul dalam menghadiri undangan Allah. Dan yang terakhir saudara, melalui perumpamaan ini,
Saudara dan saya diingatkan bahwa kita menjadi umat Tuhan bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan kita, bukan. Tetapi itu semua karena anugerah Allah yang tidak berkesudahan yang saudara terima hari ini. Setiap saat kita dipanggil tanpa melihat statusnya bagaimana, pekerjaannya apa. Oleh sebab itu mari, biarlah kita bersiap-siap senantiasa untuk menikmati pesta jamuan yang sudah disediakan oleh Raja. Ketika undangan disampaikan, persiapkan diri kita untuk menghadiri, agar kita tidak ketinggalan oleh berkat Tuhan. Amin. Mari. Bapak terima kasih.